Terus? Karena memang ada tempat ibadah, mau masjid, mau musola, mau gereja, karena dia sudah membaur lama tokohnya, apanya gitu kan. Jadi nggak perlu diminta juga mereka sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar saudaraku semua di seluruh dunia? Kita berjumpa kembali dengan host tertua di Indonesia. Ya, dan hari ini saya berteman dengan para ulama hadir di podcast Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bincang Ulama. Ya, kita hadirkan narasumber kita hari ini adalah Kiai Goni, ulama yang paling muda di Kota Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Kiai ya? Alhamdulillah. Gimana kesibukannya? Nih beliau ini adalah ketua FKUB di Kota Depok. Ya. Selain beliau di MUI juga sebagai ketua komisi KUB. KUB ya. Bedanya FKUB sama KUB? Bedanya kalau KUB di MUI komisinya kecil, kalau FKUB komisinya besar. Besar. Honornya lebih besar. Komisinya lebih besar. Oh, komisinya. Baik, kendala-kendala apa kira-kira jadi ketua FKUB, ketua komisi KUB, gimana perjuangan selama ini, Ki, untuk di Kota Depok khususnya? Ya, silakan. Depok itu memang kota kecil tapi penduduknya banyak. Ya pasti semakin banyak orang itu kan biasanya semakin banyak masalah. Ya. Terutama masalah sosial kemasyarakatan yang sifatnya hubungan horizontal. Seperti apa itu, Kiai? Ya di kita itu dalam konteks kerukunan umat beragama, karena Depok itu saya bilang kota komplit ya. Komplit, lengkap ya? Ya, lengkap. Kota yang lengkap. Gitu. Dan terkenal ya Kota Depok ya? Dan apa terkenal. aja ada gitu apa aja ada. Nah kalau misalnya Pak Kiai Andri bilang Depok tuh apa aja ada, ya di situ pasti banyak masalah. Banyak masalah. Gitu. Ya. Terutama di Depok itu masalahnya ya tentang perizinan, gitu kan. Atau perizinan artinya perizinan untuk membuat rumah ibadah. Oh gitu. Karena seperti memang, apa sih, Ki, kendalanya? Kendalanya memang ada satu wilayah memang ada gereja tapi atau ada tempat ibadah, ada masjid udah lama tapi izinnya nggak diurus. Tiba-tiba pas mau diurus karena persyaratan 60-90 kadang suka ada kendala. Gitu. Sebenarnya kalau ikuti persyaratan sebenarnya sudah oke semua ya, nggak ada masalah. Ya, kadang begitu. Kadang ada yang persyaratannya terpenuhi, tapi warga lingkungan belum menerima. Jadi intinya sebenarnya gini, kita dimanapun jangan memaksakan keinginan kita sebelum kita bermasyarakat. Itu pertama. Ya, karena memang ada tempat ibadah, mau masjid, mau musola, mau gereja, karena dia sudah membaur lama tokohnya, apanya gitu kan. Jadi nggak perlu diminta juga mereka sudah mengizinkan. Jadi yang utama itu kita bermasyarakat dulu. Ya, bermasyarakat. Masyarakat itu artinya kita nggak usah pilih-pilih antara agama ini semua bermasyarakat ya. Itu akan menjadi kebersamaan gitu, Kiai. Itu sesuai tema kita pagi ini, toleransi. Jadi dalam bermasyarakat itu memang yang dikedepankan itu toleransi. Toleransi. Iya. Seperti itu Pak Kiai Andre. Gitu kan. Jadi sekarang gini, Kiai. Kan memang banyak berselisih pendapat ya tentang rumah ibadah itu ya. Itu memang yang tanggung jawab kan di FKUB ya sekarang ya, untuk menjadikan apa ya, mediatornya gitu ya, untuk mengakurkan ya dari beberapa pihak yang terkait dengan rumah ibadah itu ya. Kendala seperti apa sih yang konkretnya di masyarakat sekarang ini? Ya, kendalanya di masyarakat itu sekarang kayak misalnya masjid mau ngurus izin IMB, mesinnya udah lama berdiri, tapi kok nggak diurus-urus. Ternyata kendalanya banyak masjid di Depok itu nggak punya wakaf, surat wakaf. Akhirnya, dan itu salah satu persyaratan. Iya, salah satu persyaratan. Nah, kemudian misalnya mau diurus wakafnya, ternyata
pewarisnya udah nggak ada muakibnya. Itu salah satu kendala ya. Putus gitu. Nah, di Depok itu ada satu wilayah yang masjidnya banyak, tapi izinnya yang punya izin tuh baru 3 masjid. Berarti solusinya masjid itu sendiri harus ikutin aturan yang ada dan surat-surat tentunya harus diurus gitu ya Ki, biar tidak ada dalam kendala. forum ini saya sampaikan dalam negara hukum di Indonesia memang secara normatif yang namanya kepemilikan itu memang harus tercatat. Ada administrasinya gitu. Iya, iya, iya. Apalagi ini urusannya tanah dan bangunan. Betul. Ada aturannya lah. Ada aturannya. Ada Dan ini penting legalitasnya, juga. Penting juga jadi aset. Aset Islam, aset umat Islam. Jadi kalau masjid misalnya nggak ada wakafnya, ya kan, tiba-tiba nanti suatu hari masjid itu tanahnya dibutuhkan untuk kepentingan umum, susah itu nanti ngurusnya, gitu. Akan jadi masalah nanti ya. Akan jadi masalah di gitu kemudian ya. hari. Oke, itu kalau masjid Ki. Muhammad sekarang biasanya kan sering berbenturan tuh seperti gereja gitu ya. Kalau gereja bagaimana? Ada masalah nggak Ki? Tempat ibadah yang lain sebenarnya nggak ada masalah. Nggak Di ada Depok masalah. itu udah luar biasa. Kayak kemarin kan Pak Wali Kota kita peletakan batu pertama tuh di Depok 1. Ya, HKBP Cendrawasih. Oke. Ya kan. Ya, andai kata ada masalah, itu sebenarnya itu tadi masalahnya. Iya. Belum pihak gerejanya mungkin belum ada pembauran di masyarakat. Ya, tiba-tiba mau bangun Mendirikan gereja, gitu. gitu, Tadi baru lingkungan masalah itu. kaget, gitu kan. Nah, jadi memang penting juga beradaptasi terhadap lingkungan. Iya. Itu yang kunci utama ya, yang utama itu sebenarnya ya. Ya, kata kuncinya Indonesia itu apa ya? Sowan ke tetangga itu. Saling silaturahim lah. Silaturahim gitu. Nah, itu. Kalau bahasa kita gitu. Ya. Artinya gini, silaturahimnya itu jangan karena ada keinginan, ada kepentingan. Iya. Tapi harus sudah dibiasakan ya harusnya. Gitu ya. Harus menjadi sesuatu yang budaya. Iya, iya. Subhanallah ya. Ya. Ya Ki, kalau sekarang terkait sama kondisi Kota Depok ini kan dulu sempat diisukan sebagai kota yang intoleran gitu ya. Oh, sekarang kelihatannya kata-kata itu sudah mulai ini ya. Ya, tergerus gitu ya Ki. Ya. Gimana Ki? Ini perannya FKB perlu saya tanyakan nih. Gimana ya, Ki? memang kita tuh sebenarnya gini ya. Mungkin lembaga yang nilai itu dulu belum ke sini gitu. Oh, gitu. Ya, sebenarnya Depok itu luar biasa. Belum tahu kondisi sebenarnya gitu ya. Ya. Kondisi faktualnya kan luar biasa. Ya. Ada satu wilayah, satu kelurahan yang gerejanya banyak tapi nyaman aja gitu. Oke. Ya, kita dulu mungkin gini ya. Jadi saya kira gini, program itu kan harus dipopulerkan, harus disosialisasikan. Sebuah lembaga kalau nggak disosialisasikan orang nggak kenal. Iya. Malah tahun 2024 FKUIP itu luar biasa, gitu memberikan rekomendasi tempat ibadah sampai 97. Masya Allah. Ya, 97 berarti luar biasa itu. Nah, tahun ini agak menurun, padahal kita udah sosialisasikan kemana-mana. Nah, ternyata itu tadi kendalanya. Ya, administrasi alas hak atas tanah itu nggak ada. Gitu. Kayak misalnya Pasus-Pasum kan harus ada surat dari Sekda. Betul. Gitu. Itu masalah sebenarnya. Masalahnya ya. Ya, jadi masalahnya di surat menyurat. Ya gitu Pak Pirsa. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana kerukunan beragama, apalagi menyangkut tentang rumah ibadah, cukup hadir di FKUB gitu ya. Nah, konsultasi bagaimana masalahnya, bagaimana harusnya gitu ya, secara administrasi gitu ya. Iya. Malah kita gini Pak Kiai Andre, saya berharap misalnya kayak masjid, musola yang sudah 10 tahun gitu kan. Kemudian tempat-tempat ibadah yang lain yang sudah berdiri membaur dengan masyarakat, itu izinnya dipermudah. Oh gitu, subhanallah. Ya, bagaimana caranya gitu kan. Ya. Tapi kita juga nggak berani mengeluarkan rekom kalau nggak ada peraturan gitu kan. Tapi sebenarnya administrasi atau legalitas yang sekarang diatur di FKUB itu sebenarnya bukan maksudnya menghambat ya? Bukan ya. Jadi kan gini, negara itu hadir kan
untuk menertibkan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat itu tertib di segala bidang, ada aturan. Ya. Nah, aturan juga kan disepakati oleh para tokoh agama yang kemudian menjadi PBM, peraturan bersama menteri. Nah, itu udah disepakati sebenarnya oleh perwakilan 5 unsur agama. Yeah. Dan terus terang agama-agama yang lain juga mengakui bahwa syarat untuk membuat perizinan tempat ibadah itu patokannya PBM. Betul. Nomor 926, nomor 826 gitu. Tinggal memang itu tadi, Indonesia itu identik dengan guyupnya di masyarakat, saling bantunya, silaturahmi. Nanti yang juga utama, kalau lama-lama nih pengen apa sih? Itu dikasih orang. Ya berbaur dulu lah. Berbaur dulu gitu. Nah, saya kira gitu penting. Gitu. Saling silaturahmi, saling ngopi bersama gitu kayak. Nah, Depok ini sebenarnya bukannya peran FKUB aja, peran pemerintah, peran MUI juga, peran teman-teman, termasuk juga Depok itu banyak kegiatan keagamaan yang tadinya kita itu memang nomor urut buncit. Jadi di Indonesia ini kan ada 94 kota. Jadi yang dinilai itu cuma kota, kabupaten enggak. Enggak ya. Ya, tahun 2023 itu kita memang nomor 2 dari buncit setelah Cilegon. 93. Itu ya. 2024 kita naik ke nomor urut 78. Masya Allah. Nah, sebenarnya kita lagi berusaha. Ternyata gini, kayak Andre. Jadi urusan IKT itu sebenarnya bukan semata-mata FKUB. Jadi semua urusan birokrasi di kota itu dinilai. Oh gitu. Ya, ada nggak perdanya tentang kerukunan? Ininya ada saling terkait ya, saling terkait intinya. Kalau artinya gini, kalau potret kehidupan masyarakat di Depok itu rukun, itu nggak menjamin menjadi IKT kita tuh naik. Oh gitu. Ya, tapi ada nggak kebijakan pemerintah Depok terhadap kerukunan? Nah, itu penting. Itu yang gitu. Makanya kita, alhamdulillah, tahun ini kan kalau nggak salah ada perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dari Pak Wali ya? Iya, itu dinilai itu. Itu dinilai. Apalagi kalau ada misalnya perda kerukunan di Kota Depok. Ya itu konsepnya bagaimana? Apakah melalui pemerintah gitu kan, pakai hak inisiatif atau melalui dewan gitu. Karena ada daerah-daerah lain yang sudah ada itu perdanya. Artinya kalau bicara perda kan bicara lokal ya kan. Jadi dikaji kehidupan masyarakat Depok itu bagaimana. Kemudian dibuat perda. Terima kasih Ki pencerahannya. Siap, mudah-mudahan masyarakat bisa mendengarkan apa yang kita bincangkan di MUI Kota Depok, di TV MUI. Jangan lupa teman-teman semua, saudaraku semua dimanapun Anda berada, tonton TV MUI Kota Depok ya. Kita akan hadir setiap saat, setiap waktu, dan insya Allah bermaslahat untuk umat ya, dan untuk masyarakat secara umum insya Allah ya. Baik, terima kasih Ki Goni atas pencerahannya. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin, dan insya Allah hidup penuh berkah dan umur panjang yang barokah. Ya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.